Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini awal pekan pasca libur panjang di mana volatilitas masih terus terjadi untuk IHSG meskipun berbalik menguat ke zona hijau dan kami akan kembali. Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Audi yang akan memberikan penjelasan terkait juga dengan arah pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini dan tak ketinggalan nantinya juga kita akan bahas saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Octavianus Audi pemirsa yang merupakan Head of Customer Literation and Education Kiwam Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Terima kasih Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pasca libur panjang akhir pekan Pak Audi, sesi pertama tadi indeks harga saham gabungan sempat koreksi cukup dalam, berbalik ke arah tapi juga kembali bergerak di zona merah. Namun setelah memasuki perdagangan sesi kedua tetap konsisten di zona hijau sepertinya, namun belum stabil di 7.100-an. Analisis Anda secara teknikal? Iya, oke. Menariknya ya, untuk IHSG sebenarnya kalau teman-teman atau sobat investor semua melihat, saat ini memang IHSG itu beberapa pekan terakhir ya, dari April masih bergerak di atas MA 200. Jadi artinya memang kita ini masih mempertahankan level psikologisnya juga di level 7.000. So far ini masih cukup kuat gitu ya, dan kalau kita lihat memang secara tren, ya secara jangka menengah, jangka pendek kita masih bearish, tetapi memang secara jangka panjang ini lagi level krusialnya. Ya, jadi memang event kalau misalkan di beberapa pekan ke depan, kalau misalkan IHSG masih stay di atas 7.000, ya walaupun ke ujung-ujungnya saya khawatirnya adalah IHSG akan lebih ke sideways. Gitu ya, karena memang sentimen dari luar terkait dengan suku bunga, lalu juga ancaman perlambatan ekonomi, lalu dari sisi Indonesia juga masih menghadapi yang sama gitu ya terkait dengan suku bunga. Saya pikir pemanisnya IHSG yang membuat IHSG menopang di level 7.000 saat ini adalah ya satu-satunya rilis kinerja dan dividen gitu ya. Jadi sangat krusial sekali dan level 7.000 benar-benar harus dijaga supaya kita masih bisa ada potensi penguatan untuk IHSG. Ya setidaknya di minggu ini bisa break 7.170 itu udah bagus banget. Baik, seberapa optimis Anda Pak Audi mengingat juga para investor masih menantikan rilis data inflasi kalau tidak salah di Rabu pekan ini? Ya, oke. Jadi memang mata investor ini kalau kita bisa lihat ya, baik Indonesia maupun yang global ini masih menunggu dari rilis dan speech-nya dari ketua The Fed. Jadi kita menantikan rilis data inflasinya Amerika yang memang diprediksi masih akan stay gitu ya di 3,5% year on year untuk inflasinya. Tetapi yang menjadi bahaya adalah ketika datanya ini ternyata di atas ekspektasi pasar atau lebih tinggi daripada 3,5%. Jadi ini memang menjadi satu warning ya, baik untuk pasar Amerika maupun untuk Indonesia sendiri. Karena kita sama-sama tahu memang saat ini permasalahan inflasi ini membuat suku bunga tertahan di level tertinggi untuk jangka waktu yang lebih panjang dan itu menjadi pemberat untuk IHSG untuk saat ini. Baik, Pak Audi, di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan dari sisi sektor tadi teknologi memimpin, yang cukup menarik adalah tidak ada kontribusi atau minim kontribusi dari Gotoh yang hari ini justru tertekan cukup dalam. Sementara dari keuangan lebih cenderung juga bergerak mix di sepanjang perdagangan hari ini. Saya mau ke keuangan terlebih dahulu Pak Audi. Kita ke BBCA hari ini berbalik ke arah menguat di atas 1% setelah mengalami tekanan yang cukup dalam di sesi pertama pada pagi tadi. Analisis Anda? Ya, oke. BCA secara teknikal sebenarnya masih good gitu ya setelah walaupun tadi sempat drop dan membuat sedikit terguncang pasar, tetapi memang kalau kita lihat kembali lagi di atas MA 200 itu di atas 9.300. So untuk BCA selama dia masih stay di atas 9.300 masih oke gitu ya, dan ada change juga untuk BCA masih bisa akan setidaknya bertahan ya, dan ada potensi jika memang penguatan terjadi, maka ya setidaknya untuk di pekan ini bisa tutup di atas 9.750 sudah cukup bagus untuk BBCA. Baik, seberapa optimis Anda daya tahan support 9.300 untuk BBCA? Karena intraday-nya hari ini Pak Audi itu sempat ke 9.200-an Pak. Ya, jadi memang untuk saat ini masih cukup di ambang batas gitu ya. Karena kalau kita lihat beberapa pekan terakhir range pergerakan BCA itu tidak jauh-jauh, mungkin range-nya dari 9.500 sampai dengan 10.000. Jadi memang hanya cukup pendek gitu ya, hanya 500 rentangnya. Jadi untuk saat ini memang
kalau kita lihat volumenya memang sudah cukup bagus hari ini ya, walaupun tadi sempat ada tekanan, ternyata Ya. volumenya udah break rata 20 hari. So jika hari ini memang ditutupnya at least di atas 9.500 sekian, saya pikir masih cukup oke. Jadi artinya memang tekanan belinya kembali lagi menguat gitu ya, terlihat dari volume yang memang sudah mulai membaik dan Ya. lebih besar. Jadi memang masih ya ada change lah ya, setidaknya Baik. di pekan ini 9.700 dulu deh. Oke, kabar baiknya Pak Audi, penutupan hari ini di 9.525 Pak, menguat di Yes. 1,60%. Kita ke BRIS Pak. Oh. Ketika pergerakan tidak seragam untuk perbankan big cap, beralih ke perbankan lapis di bawahnya, BRIS hari ini Ya. koreksinya cukup dalam Pak Audi. Intraday hari ini sempat melemah di atas 11%. Kinerja mereka juga masih oke dan juga akan bagikan dividen. Tapi hari ini tiba-tiba anjlok hingga ke 2.230. Analisis dan rekomendasinya. Ya, jadi hari ini BRIS akhirnya mengkonfirmasi ya. Jadi memang secara indikator memang sudah menunjukkan adanya divergen negatif, yaitu dari moving average yang sudah mulai terus turun, tetapi harganya naik. Ini memang sudah menjadi warning ya kalau kita lihat dari sisi teknikal. Plus hari ini dia breakdown 2.460, itu benar-benar menjadi konfirmasi. Jadi memang kami masih melihat ini trennya menjadi tren yang bearish. Jadi untuk teman-teman atau sobat investor di BRIS, ini masih cukup panjang, memang ada potensi penurunan lagi gitu ya, tetapi support terdekatnya saat ini adalah di 2150. So jadi memang masih ada potensi, masih ada koreksi, dan sebenarnya kalau kita lihat dari BRIS secara kinerja so far so good gitu ya, untuk secara fundamental masih growth. Dan juga kalau kita lihat mungkin ini saya melihatnya lebih spekulasi para investor terkait dengan menunggu RUPS di tanggal 17 nanti. Oke. Ya memang walaupun membagikan dividen dikhawatirkan gitu ya, investor tidak cukup senang gitu ya dengan nilainya ya, itu masih spekulasi ya. Tetapi memang kami masih melihat tekanan volume yang masih sangat besar terjadi penjualan di BRIS. Rekomendasinya jelang RUPST Pak Audi untuk BRIS dengan koreksi dalam hari ini. Singkat saja Pak. Oke, ya mungkin bisa masih keep dulu, hold selama dia masih di 2160, di atasnya boleh di keep dulu. Potensi rebound itu ya tidak jauh-jauh, yaitu sekitar di 2470 resistennya, dan support yang pasti dijaga 2160. Baik, analisis dari beberapa saham perbankan yang hari ini menjadi penggerak dan juga pemberat indeks harga saham gabungan. Sebelum kita update penutupan sesi kedua hari ini, Pak Audi, saya mau ke teknologi terlebih dahulu. Ada Goto. Tadi pun juga saya sempat menyebutkan ketika dari saham-saham teknologi lainnya hari ini mengalami penguatan signifikan. Goto yang biasa jadi penggerak hari ini justru lebih cenderung tertekan. Analisis Anda? Ya, oke. Untuk Goto memang saat ini masih trennya masih cukup pendek ya. Kalau kita bisa lihat secara tren masih bullish, tetapi memang masih jangka pendek sekali. Dan untuk saat ini memang masih perlu konfirmasi ya untuk Goto, apakah ini akan menjadi pendorong lagi dari sisi dari sektor teknologi, yaitu ada di level 70. Kelihatan beberapa hari terakhir 70 ini selalu dijaga. Once nanti di minggu ini Goto bisa break 70 ya, saya kira nafas bisa sampai di 7980 ini terbuka gitu ya. Tetapi jika memang di minggu ini masih tertahan terus di level 70 ya, saya kira nggak akan kemana-mana. Mungkin rentang pergerakannya di 64 sampai 67, 64, 67, sekitar segitu. Oke. Murni secara teknikal Pak, Goto cenderung tertekan sementara saham-saham teknologi lainnya justru hari ini mengalami penguatan signifikan? Iya, saya kira memang masih murni buy on technical, dan kalau kita lihat dari kinerjanya ya walaupun naik dan EBITDA positif, tetapi ya saya kira itu bisa kita lihat juga karena ada penjualan dari Tokopedia. Oke. Rekomendasi dan juga analisis dari beberapa saham teknologi Goto yang lebih cenderung tertekan ketika dari saham-saham teknologi lainnya justru mengalami penguatan signifikan di sepanjang perdagangan hari ini.